Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dengan Umi Aat nih, bagian Ubudiyah ya. Dan kali ini matrikulasi Umi adalah yang akan Umi sampaikan adalah tentang Al-Ma'thurat ya. Umi mau bacakan salah satu ayat di surat Al-A'raf ya, ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin ya. Allah berfirman, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah ya. Allah mengharapkan kita untuk mengingat Allah di pagi dan petang hari ya. Dan bagi seorang muslim, zikir itu atau mengingat Allah itu adalah satu kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat penting ya, karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah ya anak-anakku. Dan kita berzikir pada Allah itu dalam keadaan dilakukan di setiap keadaan ya. Tadi disebutkan bahwa di pagi dan petang hari, dan di Al-Hikmah ini di setiap ba'da asar dan ba'da subuh kita melakukan zikir bersama-sama dengan zikir Al-Ma'thurat ya. Al-Ma'thurat, apa sih Al-Ma'thurat itu? Mungkin ada yang belum kenal dengan Al-Ma'thurat ya. Al-Ma'thurat adalah merupakan kumpulan zikir-zikir pagi dan petang hari yang disatukan dalam satu buku kecil ini ya, yang di dalamnya ini terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berupa doa yang ma'thur ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Dan ada riwayatnya ya. Nanti Umi bacakan nih beberapa keutamaannya ya dari hadis-hadis ya. Dari hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat, 4 ayat dari awal Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah tersebut, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh setan ya. Jadi kalau kita bacanya pagi hari, berarti dari pagi sampai petang, dan kalau kita bacanya petang, berarti dari petang sampai pagi hari, rumah kita tidak akan dimasuki oleh setan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika pagi hari Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin, dan seterusnya 3 kali ketika pagi hari dan 3 kali ketika sore hari, maka Allah menyempurnakan nikmatnya atasnya. Ini hadis riwayat Ibnu Sauni ya. Kemudian dari Abdullah bin Ghanam Al-Bayadi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ketika pagi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika falakal hamdu walakas syukur,
sungguh telah menunaikan syukur hari itu, dan siapa yang membaca pada sore hari sungguh telah menunaikan syukur malamnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Thauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika sore hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, adalah hak atas Allah untuk menjadikan Allah ridho padanya. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang membaca pagi dan setiap hari dan pada sore hari setiap malamnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama 3 kali, maka tidak ada satupun yang membahayakannya. Ya. Jadi tidak bisa dibahayakan oleh makhluk Allah apapun itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, beliau bersabda, katakanlah jika engkau masuk pagi dan di sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ia berkata, maka aku lakukan hal itu, lantas Allah menghilangkan kesusahanku dan menunaikan utangnya. Ya. Jadi kalau yang sering males, bukan sering males ya, kadang ada rasa males gitu ya, ada rasa kesel, ada rasa galau, atau ada yang lagi terlilit hutang, maka banyak-banyak berdoa ini. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian satu lagi, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penghulu istighfar adalah Allahumma anta rabbi. Ya. Barang siapa membacanya di siang hari yakin dengannya, kemudian mati hari itu sebelum sore hari maksudnya, maka dia termasuk ahli surga. Subhanallah ya, Masya Allah ya. Dan siapa yang membaca pada malam hari yakin dengannya, lalu ia mati sebelum pagi hari, maka dia juga termasuk ahli surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini penghulu istighfar ya. Penghulu itu Sayyidul istighfar, yang istighfar yang paling bagus ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ini nanti anak-anak sekalian akan insyaallah akan hafal dengan sendirinya kalau antuna baca dan simak betul-betul apa yang nanti Umi akan kasih ya, dengan bentuk link ya ke antuna semua, dan mudah-mudahan bisa diamalkan di rumahnya. Ketika selesai sholat asar maka antuna baca, ketika selesai subuh maka antuna baca, maka insya Allah karena niat karena Allah ya, itu diingatkan lagi bahwa semuanya niat karena Allah, maka Allah akan beri semua apa yang kita inginkan insya Allah ya, dan Allah akan ridho dengan kita ya. Nanti Umi akan kirim bentuk linknya ya anak-anakku sekalian ya, kalian bentuk doanya seperti apa, dan nanti kalian akan dapat ya, mungkinnya kalau udah sampai ke Al-Hikmah biasanya dapat nanti dikasih buku Al-Ma'thurat ya. Wah, alam bisawab anak-anakku sekalian, mohon maaf lahir batin. Sekian aja, nanti tolong disimak ya apa yang nanti Umi kasih ya, bentuk bacaan dari Al-Ma'thurat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.